Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin tetap ngotot jadi cawapres usai Golkar dan PAN ikut dukung Prabowo. Sebelumnya, Caimin ditanya oleh Gerindra ketika Golkar dan PAN hendak gabung untuk ikut dukung Prabowo. Caimin menjawab setuju Golkar dan PAN bergabung, tapi dengan syarat dirinya tetap jadi cawapres Prabowo. Iya, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Jangan dikira dengan banyaknya dukungan partai politik besar di kubu capresnya Pak Prabowo tidak menimbulkan persoalan. Untuk nama koalisinya saja, PAN keberatan dengan nama koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Loh, udah keberatan kan? Siapapun tahu nama koalisi itu diambil dari unsur nama PKB dan Gerindra. Lalu Bang Nusron Wahid ini mengajukan usul namanya koalisi tengah. Dan yang jadi persoalan pelik, mereka merasa punya posisi yang sama, terutama dalam hal mengajukan siapa cawapresnya. Gerindra dan Golkar kekuatan atau modal suaranya hampir sama besarnya. Di pemilu 2019, pemilih Gerindra mencapai 17,5 juta suara. Sementara Golkar mencapai 17,2 juta suara. Tapi anggota DPR di Senayan jumlahnya lebih banyak Golkar, yakni 85 kursi, sedangkan Gerindra hanya memiliki 78 wakil rakyat. PKB mendapatkan suara pemilih nasional 13,5 juta dengan 58 anggota legislatifnya, dan PAN meraih suara 9,5 juta dengan 44 wakil rakyat. Meski begitu, tiga parpol punya kandidat cawapres masing-masing. Tentu Gerindra tidak ngotot ini, pengen kursi cawapres juga. Kalau ngotot bisa-bisa yang lain kabur. Kan berdasarkan pengalaman Pilpres 2019. Mengajukan pasangan capres-cawapres yang sama-sama dari Gerindra juga keok. Seperti kita tahu, sebelum ada dua partai bergabung, PKB menyodorkan nama ketua umum mereka, Gus Muhaimin Iskandar, sebagai cawapres. Entah kenapa, meski mereka sudah sepakat koalisi, bahkan sudah punya sekretariat bersama, Caimin tak kunjung ditetapkan sebagai cawapres. Jauh lebih aneh lagi nih. Hal itu tidak membuat PKB kemudian menarik dari kerjasama dengan Gerindra. Seakan-akan posisi pendamping Pak Prabowo sudah pasti ke Caimin. Nah, bergabungnya dua partai ini, apakah tidak mengganggu optimisme ketum PKB ini? Jika dirinya tetap aman di posisi sebagai bakal cawapres, mau dibantah seperti apapun, jangan dikira Caimin bisa tenang. Soalnya Golkar punya modal suara hasil pemilu lebih gede, dan modal selisih suara 3,7 juta. Tentu Golkar banyak meminta jatah cawapres. Pak Erlangga tidak akan diam. Dia akan berusaha dengan sekuat tenaga jadi cawapres. Hasil Rakernas Golkar memandatkan Menko perekonomian itu harus capres atau cawapres. Bila tidak dapat posisi tersebut, habis Pilpres alamat diturunkan dari jabatan ketua umum Golkar. Apakah Pak Erlangga akan diam saja? Wah, tentu tidak. Tentu tidak ini. PAN sendiri meski modal suara kalah dengan tiga parpol rekan sekoalisinya, bukan berarti tidak punya kandidat. Sebelumnya terdengar isu, mereka membawa-bawa nama Erick Thohir untuk jadi cawapres, termasuk saat Pak Zulhas bertemu Bu Mega. Dengar-dengar sih, ajuan nama itu tidak direspon positif Ketua Umum PDIP. Makanya balik badan. Nah ini, agak aneh juga sebenarnya. Jika PAN mendorong-dorong Menteri BUMN sebagai cawapres. Soalnya Pak Erick bukan kader PAN. Menteri BUMN itu juga terkesan lebih dekat dengan NU dibanding PAN. Tapi mengapa bisa disodor-sodorkan? Ini pasti ada sesuatunya. Lalu apakah Gerindra sudah puas sebagai pengusung capres? Ingatkah tentang gugatan batas usia cawapres di MK?
banyak pihak berpikiran, mengira-ira kalau sponsor gugatan tersebut ya Gerindra. Mereka menginginkan usia cawapres diturunkan dari 40 tahun ke usia setidaknya 35 tahun. Alasannya karena ada klausul lain, berpengalaman di pemerintah. Jika judicial review dikabulkan, konon bakal meminta Mas Gibran nih, putra sulungnya Pak Presiden, sebagai cawapres. Benarkah yang berada di belakang pengajuan gugatan itu Gerindra? Ditambah beberapa relawan Jokowi dan Gibran sudah menyatakan mendukung Prabowo seandainya cawapresnya wali kota Solo. Dengan kepentingan-kepentingan yang sama. Tapi orang yang diajukan sebagai bakal cawapres berbeda. Tentu pengambilan kesepakatan tidak mudah. Ini yang jarang dilihat publik sebagai tantangan. Masyarakat sering hanya menyimpulkan semakin besar koalisi parpol, maka peluang menang itu lebih terbuka. Ingat dan cermati, pernyataan makin banyak anggota koalisi peluang menangnya besar itu jika, sekali lagi jika, capres yang diusung adalah incumbent. Tapi jika bukan incumbent, kesimpulan tersebut patut dipertanyakan. Pada Pilpres 2004 dan 2014, capres yang didukung dengan jumlah persentase suara parpol paling besar malah kalah. 2024 itu Golkar memiliki suara 23%, menjagokan pasangan Wiranto Salahuddin Wahid. Lalu PDIP dengan 19% suara pemilu menjagokan Megawati Hasyim Muzadi. Kalah dari pasangan SBY Yusuf Kala yang hanya didukung Demokrat, PBB, dan PKPI. Yang jumlah total persentase suara hanya 12% saja. Di 2014, kejadian yang sama juga berulang. Pasangan Prabowo Hatta Rajasa yang diusung oleh 6 parpol dengan total persentase suara hasil pemilu mencapai 49%. Kalah dari pasangan Jokowi JK yang hanya didukung 4 partai dengan perolehan suara di pemilu 39% lebih. Jadi tidak ada alasan kuat jika Pilpres tahun depan hitung-hitungan di atas kertas itu yang akan terjadi. Makanya, modal besar para pendukung Capres Prabowo harus menuntaskan PR utama mereka, yakni bagaimana mereka bersepakat bisa setuju untuk memilih siapa wakil yang paling ideal mendampingi Menhan tersebut. Dilihat dari sisi elektabilitas cawapres, dari 4 nama kandidat, Caimin, Erlangga, Erick Thohir, dan Gibran, posisi teratas ditempati Ketua PSSI, Pak Erick Thohir. Tapi kita semua tahu, Pak Erick mesti diajukan PAN. Dia bukan kader PAN. Kalau bukan kader partai, apakah Golkar dan PKB akan setuju begitu saja? Termasuk bila melihat karakter kecocokan dengan Prabowo akan jadi tantangan berat. Pak Prabowo dengan latar belakang militer berdampingan dengan Pak Erick yang berlatar belakang bisnismen. Itu sering kontraproduktif. Mungkin orang cenderung memberi perumpamaan antara SBY JK, di mana salah satu berlatar belakang militer dan satunya pengusaha. Tapi apakah kita lupa? Meski orang bisnis, Pak Yusuf Kala itu aktif di Golkar, bahkan pernah menjabat sebagai ketua umum Golkar. Ini yang membuat keduanya bisa berpadu. Sementara Pak Erick sama sekali bukan orang partai. Jadi kecocokan keduanya patut dipertanyakan. Atau jika kesulitan, Pak Prabowo langsung didampingi 4 cawapres sekaligus supaya koalisi mereka tidak bermasalah di tengah jalan. Gimana? Setuju atau tidak dengan usulan Om Ben itu? Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.